perlu apa yang saya obati gitu? Saya menghindar sedikit dulu. Udah sembuh atau belum? Aduh, tidak ada yang sakit bang. Sambut gimana ini? Tidak ada yang sakit. Loh, yakin nggak ada yang sakit? Iya. Menyembah manusia itu penyakit itu. Manusia nyembah manusia penyakit itu, sakit manusianya. Oh, dimamai istri, dimarahi istri lagi. Ayo. Tidak. Dipantau tuh, ya. Waduh. Tidak ada di orang marah bang, saya cuma menyanyi kodong. Waduh. Serem itu juga ya. Ras terkuat di muka bumi itu. Ini susahnya kalau ada tukang masak bang. Aduh. Oh gitu ya. Iya. Gak apa-apa teman-teman. Saya malah suka dengan Bang Iwan ini. Bukan bosan saya, malah suka saya. Iya. Tukang masak ini jadi ya begitulah, maklum sendiri namanya ibu-ibu. Iya, mungkin itu gini, Bang Iwannya mungkin disuruh kawin lagi gitu, kan gitu. Bisa habis saya bang. Juga aturan Yesus, berapa boleh kawin? Nggak ada Yesus ngatur. Nggak bisa bang, nggak bisa. Loh, kapan Yesus ada ngatur melarang kawin lebih dari satu? Cukup satu saja. Cukup satu saja. Satu aja ndak habis-habis, masa mau 10. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan malam ini bang? Ini bang, yang saya mau tanyakan tadi itu yang Tunggu, jawab sudah nih. Ini Pak tentang penyaliban rencana iblis. Ini topinya bang, kenapa tidak pernah ganti-ganti ya? Oh, karena memang terbukti. Kenapa kau konslet bang dengan judulnya? Kenapa emang? Lebih menakut Bang Iwan, Bang. Ya halo. Lebih menakutkan istri kau bang daripada iblis. Iya, lebih menakutkan istri kau daripada iblis. Iya juga sih, karena ya. Iya juga kan, makanya. Kalau perempuan di mana-mana ya begitu semua perempuan. Mulut itu loh, cerewet terus. Namanya ibu itu, aduh. Di mana-mana saja semua sama ibu. Mungkin Pak Ustaz ini belum pernah mengalami mungkin hanya begitu. Wah, kalau saya kenyang udah bang. Saya makan udah. Oh gitu ya. Berarti tahan pukul juga ini Pak Ustaz kalau begitu. Ayo kita diskusi. Apa nih yang mau ditanyakan? Oke. Ini bang, saya mau tanya ini tentang ini penyalipan rencana iblis. Kan udah tahu toh. Lalu? Terus kita mau bahas apa ini bang? Iya, mau bahas apapun boleh. Oke. Tapi susahnya apa? Ini bang, saya mau gini aja ya. Seharusnya Bang Iwan itu berterima kasihlah kepada iblis. Berkat jasa iblis, dosa Anda ditebus gitu. Ya, kalau saya nggak salah 1 minggu lalu pernah saya bilang juga, saya berterima kasih
Karena jasa dia, saya bisa mengenal Yesus, saya bisa mengenal yang baik, saya bisa mengenal yang buruk. Karena Iya, tepuk tangan dong, iblis berjasa ya Bang Iwan ya. iblis itu berjasa itu Bang, kepada semua orang, bukan cuma satu orang saja. Itu. Bang, saya mau tanya deh. Kira-kira istri abang dengan iblis mana yang lebih menakutkan? Yang menakutkan, bahaya. Bisa-bisa piring terbang. Waduh, ente itu Bang tebel kumis doang sama jenggot berarti. Masih ngeri istri daripada iblis rupanya. Aduh. Bang, yang namanya istri itu dia pun kenal tetap salah. Apalagi salah tambah parah. Begitu loh Bang. Lah kan di Kristen wanita itu harus tunduk sama sama suami, udah kayak Tuhan. Ya itu kan artinya sebagai manusia biasa. Dia tunduk, tapi dari hatinya ya kan. Yang namanya sifatnya itu loh Bang, tidak bisa diubah. Aduh. Gitu Bang. Saya kira seperti itu, betul. Lebih mengerikan istri daripada iblis. Karena semua perempuan begitu Bang. Mana-mana. Baik maupun yang agama, semua sama, namanya perempuan. Yang salah tetap salah, apalagi yang benar tetap salahkan juga. Itulah perempuan Bang. Jadi mau bagaimana kita cari yang perempuan yang pokoknya yang baik ya. Tapi ya itu misalnya pertama jika yang baik. Setelah itu baru satu kali kita bicara, perempuan jangan sudah 5-6 kali bahkan 10 kali bicara, jadi susah. Kamu bicara banyak susah Bang. Jadi curhat masalah istri abangnya. Kan ada yang mulai lagi. Udah gak usah dipikirin Bang, kawin aja lagi. Ya, Yesus kagak ada juga ngebatasin, gak ada. Repot kali. Repot kali kau Bang. Kan abang tadi kan ceritanya di istri, jadi kita cerita dulu, saya curhat dulu Bang. Atau kalau bisa tuker tambah aja Bang, sama janda pirang tuh. Bisa tukar tambah itu. Oh iya. Bisa Bang. Ini abang kok lucu, kok kayak Bang saja tukar tambah. Gini Bang. Kira-kira apa yang Anda mau bahas gitu? Ini Bang, saya mau pengen tanya sama abang ini tentang. Tanya lagi. Tentang Islam ini. Nanya pula tentang Islam, penasaran kali dia tentang Islam teman-teman. Iya. Saya tuh penasaran Bang. Tapi penasarannya saya itu saya ingin tahu dari abang Yusuf. Begini loh Bang. Ini saya bilang perbedaan antara Kristen dan Islam ya. Saya boleh katakan jujur, kalau di Islam Bang, satu hal saya mau tanya. Ketika saudara-saudara Muslim berdoa, kenapa harus ada pakai toa Bang? Pertanyaan, kenapa harus di masjid ada toa? Pertanyaan saya, apakah Allah sebetulnya abang maksudnya tuli atau bagaimana harus pakai toa? Oke Bang. Jadi enggak selalu pakai toa Bang. Yang pakai toa itu adalah memanggil orang-orang yang ada di kampung tersebut. Dikumandangkan azan itu untuk diperdengarkan memanggil orang-orang yang ada di sekitar masjid untuk melaksanakan sholat. Ya gimana?
Oke, Bang. Bukan berarti memanggil Tuhan gitu. Kenapa Bang coba? Emangnya gereja Abang mau pakai toa juga? Boleh, silakan. Saya belikan toanya, saya yang belikan kalau mau ya. Kalau gereja Abang minta belikan toa, saya yang belikan. Tapi saya request, tolong bacakan 4 ayat yang saya minta gitu ya. Nah, artinya begini, saya kan ingin tahu kan begitu, kenapa harus pakai toa. Kalau itu kan sholat 5 waktu kan kita sudah tahu. Pagi, subuh, jam 12, asar, maghrib, dengan apalagi malam itu isya. Kita kan sudah tahu jamnya. Nah, tentu semua orang tuh punya jadwal masing-masing di rumah. Kalau artinya begini, walaupun tidak ada toa, pasti orang tahu jadwalnya. Contoh seperti saya orang Kristen, Bang. Saya tahu jadwal saya di gereja. Jam sekian saya tahu jadwalnya. Ini kenapa harus pakai toa? Nah ya, pakai toa itu kan diatur, dikumandangkan serta diatur oleh negara kan kayak gitu. Jadi kayak gitu Bang, dikumandangkan azan itu diperdengarkan untuk orang-orang di sekitaran masjid untuk melaksanakan sholat gitu ya. Itu gunanya pakai toa. Ya kalau gereja Abang mau pakai toa, silahkan ya, minta sama saya toanya, saya beliin pasti. Coba Bang, ini ya nih ya. Kalau kita baca pakai toa kayak gimana nih Bang? Bisa nggak ini? Kalau kita baca pakai toa bisa nggak kira? Nih. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini kalau pakai toa bisa atau enggak nih? Lo ketawa sendiri dia. Makanya sudah saya bilang kalau gereja Anda mau pakai toa, saya beliin toanya. Itu terdapat di ayat mana itu Bang? Nih. Yehezkiel 23 nomor 3 nih. Atau ini aja Bang nih. Kira-kira bisa nggak pakai toa ini dibaca? Tuh. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Aduh, itu sakit pala Bang dengernya. Kasian yang bujangan Bang. Ya kalau ini pakai toa dibaca. Kasian juga kayak Bang Iwan, istrinya yang sering marah-marah. Ayo. Untuk memperkeras suara, bukan memanggil Tuhan, bukan. Iya, karena apa? Orang-orang seperti Bang Iwan kan kayak gitu ya, tidurnya nyenyak gitu sampai telinganya dikencingin setan gitu. Gak kedengaran lagi suara ajan, gak mau bangun subuh jadinya. Gitu. Makanya harus pakai toa. Iya. Tapi ya menurut pribadi saya juga Bang, kadang biasa itu kalau saya kerja itu kalau sudah mau jam pulang, biasa kalau sudah bunyi masjid di sore hari terakhir, buat saya bilang setengah jam lagi saya mau pulang ini. Itu juga ada kala baiknya. Ada kala baiknya, iya. Bermanfaat kan?
Iya, kita doakan aja Bang Iwannya tertarik dengan Islam, banyak nanya Islam tentang Islam sama saya. Semoga beliau dapat hidayah gitu ya. Jangan dibilang bosan, membosankan beliau, jangan. Ambil ilmunya ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi jangan diterapkan di masjid. Ya, udah saya bilang ya, biasanya diterapkan di hari Jumat di masjid gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini kata Ustadz Yusuf ya, betul juga ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Sendalku udah 5 tahun gak ganti-ganti ya, pas di masjid nanti teringat, oh ambil yang baik, buang yang buruk. Tiba-tiba yang bagus diambil sendalnya. Jangan juga gitu, salah penempatannya. Ya. Bang, tadi ada abang bilang itu yang masalah perantau itu, bagaimana ceritanya itu abang? Yang katanya mualaf itu, yang 2 orang itu. Dia kakak beradik, katanya dia ditipu orang, mau kerja di sawit. Dia kasih lamaran kerja, habis itu kasih juga kan buat jasa kerjaannya, kan kayak gitu katanya. 2.300.000. Dia ditipu, hilang orangnya gitu, nggak kembali lagi. Nah dia ngubungin saya terus minta bantuan, nggak apa-apa. Dia meskipun Kristen ya saya bantu gitu, padahal dia Kristen loh. Dua-duanya ya, saya bantu. Tapi katanya dia berniat masuk agama Islam ya, nanti saya bawa ke KUA nanti buat dikeluarkan KUA sertifikat ininya, mualafnya gitu. Nggak apa-apa, nanti saya mungkin galangkan donasi buat mereka gitu ya di sini, buat potong burungnya. Kalau Bang Iwan itu udah pakai gergaji besi di sini nih. Saya itu di rumah sakit bang, disunat. Apa di rumah sakit? Ya disunat lah. Pakai apa kemarin itu? Kapak? Ya kalau saya nggak salah ya, kalau namanya rumah sakit ya pasti gunting lah, masa pakai gergaji. Bisa juga kan pakai gerinda, bisa. Kalau saya bang, kalau rumah sakit itu ya pasti, apalagi itu pisau yang tajam itu, apalagi namanya gunting itu bang. Kenapa sih takut kali gitu? Saya sih awalnya sih takut nih, tapi kalau kan sudah disuntik ya sudah. Itu bang. Jadi abang jangan bilang saya ini tidak sunat, saya ini sunat loh bang. Oh sunat, coba spill sama saya. Gak percaya ente, gak percaya saya abang itu sunat. Gak percaya saya, spill dulu baru percaya. Ngaku-ngaku aja sunat. Iya, sumpah bah saya ini sunat. Tapi dia maksudnya sunatnya ya di rumah sakit. Itulah bang. Tidak mungkin lah saya tidak mau sunat. Kan sunat itu kan wajib. Bukan cuma Islam saja. Oh gitu. Tapi kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirinya Kristus tidak berguna untuknya. Ayo. Beda itu kan Paulus. Abang kagak percaya dengan Paulus? Saya percaya, saya ambil yang baik-baiknya saja bang. Yang tidak kayak gimana percaya baik-baiknya saja? Ini aneh juga satu ini. Percaya kagak dengan Paulus? Saya percaya dia, tapi saya ambil hikmahnya yang baik. Apa tuh contohnya? Yang mana yang baiknya dari Paulus tuh? Yang baiknya dia bilang begini, ikutilah Yesus karena Yesus adalah juru selamat. Itu yang baik. Yang tidak baik tadi seperti abang Yusuf bilang, yang tidak sunat itu dia bilang tidak mengakui Yesus, itu salah itu yang tidak baik itu loh bang.
Saya ambil yang baik-baik saja. Ada lagi pertanyaan yang lain, Bang? Kalau begitu dulu, Bang. Nanti lain kali saya seperti itu dulu, nanti lain kali saya naik lagi. Soalnya tidak. Iya, anaknya nangis itu kayaknya. Jadi kurang enak didengar noise, Bang, gitu. Iya, soalnya dari tadi berawal sudah saya naik sudah marah-marah istri, jadi ujung-ujungnya saya tidak konsen. Tidak konsen. Iya, baik. Oke lah, kalau gitu saya gantikan dulu ya, Bang ya. Ya, oke, Bang. Selamat malam semuanya. Malam. Ada teman-teman semuanya ya. Iklan 2 menit ya. Iklan 2 menit. Teman-teman jatuh dalam dosa ya, kita yang jadi salah, bukan iblis atau Allah, bukan. Masalahnya sekarang Ustaz PI kan pilihannya cuman hitam dan putih. Di saat Pak Ustadz sekarang pilihannya cuma yang ya nggak bisa hitam dan kan putih. Anda mencontohkan 3 bahan, nggak bisa Anda menganalogikannya dengan 2 bahan hitam putih. Ya. Sekarang kan kehendak Tuhan sendiri dan kehendak si iblis. 1 Tuhan, 2 manusia, 3 iblis. 3. Hah? Gimana sih? Coba apa tadi, Ustaz? 1 Tuhan. Tuhan. Kan gitu, Allah. Tuhan ini pemerannya tuh 2 iblis. Yang ketiga manusia, kan gitu. Iya. Lalu Anda pilih hitam atau putih aja kan? Ya, yang memilih Cuma 2. Yang memilih kan manusianya, Ustaz. Nah, makanya manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih mau ikut iblis atau tidak. Iya, sekarang pilihannya sekarang 2. Mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu pilihannya. Iya, mau terikut rayuan iblis atau tidak gitu. Iya. Oke, di saat Yudas dibisiki, dia tergoda kan dong dia? Tergoda. Oke. Di saat dia tergoda, berarti yang menggoda si Yudas itu iblis dong? Ya iya. Oke, maka Yesus itu dijual dengan 30 keping perak. Oke. Sekarang yang melakukan perencanaan itu, penyalipannya itu siapa? Si iblis atau si iblis? Dari awal. Berarti penyalipan itu adalah rencana si iblis. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, ada nggak penggodaan? Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Iya. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, nggak ada juga kejadian membisiki Yudas, nggak ada. Ya iya, itu poinnya. Jadi antara Pak Bom dan si Edis itu tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Karena Pak Bom mengambil secara universalnya. Karena kenapa? Segala sesuatu diciptakan dulu dia dari Bom dengan Edis kagak ada yang salah dua-duanya. Gini. Aneh. Dengar kan, Ustaz? Golput gak nyambung gitu. Ya, dengar dulu. Gak mungkin pekerjaan Tuhan ya dicampur oleh pekerjaan iblis. Kayak gimana sih? Dengaran. Pak Bom itu mengambil segala sesuatu yang tercipta itu dari dia. Segala yang ada itu tercipta dari dia. Berarti apapun yang ada ya pada yang ada ciptaan ini, semua yang ada ini dari dia. Berarti yang ada itu karena dari dia. Berarti karena dia ada yang namanya semua yang ada. Gimana? Jadi penggunaan itu pun dari siapa? Ini rencana sang pencipta juga. Karena dia menciptakan yang sudah menggoda itu. Berarti kan rancangan dia. Kalau dia tidak menciptakan si iblis, ada nggak penggoda? Tidak ada. Ya kalau dia tidak menciptakan si iblis, pertanyaannya satu, di Kristen ini iblis diciptakan atau tidak? Ya, iblis itu memang diciptakan di dalam kekristenan. Di mana ayatnya? Teman-teman Kristen kagak ada bilang iblis itu diciptakan. Nah, mana sih teman-teman Kristen menjelaskan kepada kami bahwa iblis itu adalah malaikat jatuh. Dulu kan si iblis itu dalam kekristenan kan dari malaikat. Ya, malaikat Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan malaikat si iblis itu ciptaan dulu malaikat dia, bagaimana dikatakan ada 2 yang tidak tercipta di jagat raya ini? Maksudnya gimana?
Tuhan tidak diciptakan. Malaikat tidak diciptakan. Berarti banyak dong yang tidak tercipta. Makanya itu bikin puyeng di Kristen itu. Makanya jadi gini loh. Apa yang makanya iblis tidak diciptakan. Tuhan tidak diciptakan, iblis tidak diciptakan. Ini apa ini dua ini ya? Kalau iblis pun tidak diciptakan, adalah malaikat yang jatuh, setara dengan Tuhan itu iblis. Makanya saya tadi, yang pencipta itu ada berapa pencipta? Pencipta Esa Tunggal. Cuma satu yang mencipta kan? Ya dalam kekristenannya ya itu Allah Bapa sendiri. Ya. Terus? Ya pasti malaikat itu diciptakan sang yang tunggal itu. Lah, di mana kau dapat malaikat itu iblis itu diciptakan gitu? Kan sudah dikatakan segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia, dari dia segala sesuatu yang ada. Dalilnya di mana? Oke, Yohanes 1 ayat 3 baca. Oh, beda itu kawan. Ya. Ya itu dalilnya. Segala sesuatu penciptaan iblis itu di mana dalilnya? Ya, kalau Anda mencarikan penciptaan iblis tidak ada ditemukan. Makanya kata kawan-kawan Kristen iblis itu bukan diciptakan. Gimana sih? Anda aja yang ngotot diciptakan itu iblis. Ya, iblis itu ada nggak, Sat? Iblis itu ada nggak, Sat? Iblis ada. Oke, segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia. Ya, dari dia segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Berarti termasuk juga si iblis. Oke, di saat Tuhan itu menciptakan si iblis itu, ya, dia menggoda manusia. Yang salah itu si iblis atau Tuhan? Yang menggoda manusianya. Aneh. Iblis itu hanya menyeru, yang berkehendak bebas, yang memilih melakukan tindakannya manusianya. Ya iya, karena kita itu diberikan free will. Iya, makanya diberikan free will dari awal, sudah saya bilang. Iya. Makanya saya bilang pilihannya cuma dua, mau hidup atau putih, mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu. Pilihan cuma dua itu. Oke, di saat kita menggunakan free will kita digoda si iblis. Tuhan datang, jangan, datang si iblis. Udah minum lah, datang Tuhan, jangan, datang si iblis. Contohnya kita memilih kehendaknya si iblis, ya, contohnya minum racun tadi, ternyata kita kejang-kejang, ya, berbusa mulut kita, koit. Yang salah itu Tuhan atau si iblis? Yang salah Tuhan atau iblis? Yang salah yang meminum. Yang meminum. Kan sekarang kan yang menggoda itu kan si iblis sama yang menggoda. Yang memakan. Yang memakan yang salah. Bukan yang menghasut. Iya, makanya Ustadz PI itu sampai koit kayak gitu karena minum racun itu. Yang salah itu siapa? Salah saya makan minum racun. Berarti Ustadz tidak digoda iblis. Lah, iblis hanya menyeru minum, kata iblis. Iya, kan digoda nggak itu? Ya, digoda iblis. Oke, digoda. Menurut tinggal pilihannya tinggal dua sama saya minum atau tidak kan? Iya, sekarang minumlah. Kalau saya mengikuti iblis, minum saya mati. Salah saya mati itu. Oke, kalau nggak digoda iblis, Ustadz P? Enggak kenapa-napa. Kan kayak gitu. Dilema jawaban Ustadz P. Bukan dilema, memang kayak gitu. Makanya, karena ada dua pilihan, makanya dikatakan buah pengetahuan di Taman Eden itu. Udah, dan baik. Betul. Buah pengetahuannya ada pengetahuan buruk dan baik, kan buah. Makanya saya contohkan di awal tadi, ya. Nih, ya, saya digoda iblis. Yusuf minum ini kopi, padahal ini ada racun kan gitu. Yusuf, kata iblis nih membisiki saya, minum kopinya rasanya manis. Kan kayak gitu. Dah iblis menggoda. Tinggal saya aja lagi ikut iblis atau kagak. Kalau saya minum, ya, lalu saya mati. Ini apakah yang disalahkan iblis? Nggak mau iblis disalahkan. Salah saya yang meminum. Ya, kalau iblis tidak menggoda, mungkin nggak Ustadz meminum. Dia hanya menyeru. Iya, karena diserukan dia. Ustadz EPI, nggak ada apa-apa, itu enak itu katanya. Tahu-taunya tergoda, enak. Ustadz P mau minumnya, ternyata jadi koit. Yang salah siapa? Iblis cuma menyeru, bukan berarti iblis yang membunuh saya, bukan. Gini loh Ustadz, targetnya kan sekarang satu. Targetnya sekarang untuk Ustadz PI. Sekarang ada Tuhan, ada si iblis. Iya. Kan?
Tuhan mengerti, jangan Ustaz PI itu nanti kau mati, jangan ini. Nah, datang si iblis, minum itu enak, rasa nano-nano itu coklatnya tinggi, itu vitaminnya tinggi. Ternyata gara-gara godaan itu Ustaz PI meminumnya. Tahu-tahunya kamu langsung berbusa, ya, langsung koit. Iblis hanya menyeru kan? Iya. Menggoda. Yang melakukan siapa? Yang melakukan iblis juga atau bukan? Iya. Si iblis salah nggak menggoda Ustaz PI sehingga Ustaz PI? Ya, iblis itu yang menggoda, udah satu. Ya. Salah nggak si iblis di situ? Salah di situ udah. Oke, berarti yang salah siapa? Yang salah berarti yang meminum. Kalau iblis cuma menggoda, tapi nggak diminum kayak gimana? Gini, kan sekarang objeknya cuma satu, Ustadz sekarang objeknya tujuannya. Makanya nih udah dibilang kayak gini kan ada akalnya kita ini ya. Sob, minum nih. Ya, cangkir ini, minum kopi ini kata iblis. Ya. Oke? Iblis goda saya minum nih kopi. Habis tuh hilang iblis ya. Tinggal saya mikir. Karena ada akal. Minum kagak, minum kagak. Kalau saya minum, saya mati ya salah saya. Karena saya yang meminum. Gimana sih? Berarti Ustadz P meminumnya itu karena godaan itu dong? Lah, karena saya mengikuti godaan dia. Iya, betul. Berarti Ustadz P koi tadi sampai berbusa mulutnya tadi godaan sih? Gara-gara minum, bukan gara-gara godaan setan. Tadi katanya gara-gara si iblis. Gimana sih? Bukan gara-gara godaan iblis tadi, tapi gara-gara meminum racunnya. Gimana sih? Iya, gini Ustaz. Kan sudah ada godaan, sudah ada penggodanya. Kalau tanpa digoda, sekarang Ustadz minum nggak itu? Sekali lagi nih ya. Sekali lagi, saya contohin. Iblis datang menggoda ya, oke? Yusuf minum kopi ini, betul? Habis itu hilang tuh iblis. Ya. Saya belum minum. Iblis ini udah nggak bisa disalahkan, dia cuma menyeru. Iya. Tinggal pilihan saya aja lagi, free will saya, minum atau tidak. Kalau saya minum, saya mati, salah saya ngikutin iblis. Oke. Sekarang kayak gimana sih? Di waktu Ustadz P merasa bersalah, ya oke lah, ikut dulu. Ustadz P sekarang merasa bersalah karena meminum itu perbuatan siapa? Perbuatan kehendak kita sendiri. Kayak gimana? Tadi katanya digoda iblis, maka iblis itu hanya menyeru, udah dibilang dia hanya menyeru. Iya, dia hanya menyerukan. Tapi pilihan sekarang pada bukan melakukan tindakan atau tidak. Ya, minumnya. Tahu-taunya ya Ustadz PI mengikuti, minumlah katanya tadi kan menyerukan. Katanya Ustadz betul-betul meminumnya. Lah, kenapa langsung diminum? Pikir dulu ikut atau tidak. Kayak gimana? Parah betul. Jadi gimana maksud Pak? Kalau tidak ada si penggoda, bagaimana kita dikatakan mau tersesat? Kan karena penggoda. Iya kan, dia cuma menggoda kan? Iya, kita digoda. Kita digoda. Gini saat kita kan maunya kan jalan-jalannya jalan benar, jalannya Tuhan. Baik. Harus yang baik-baik, ya. Oke. Datanglah si iblis, dikasihlah yang enak-enak. Pokoknya caranya kita itu terpancing tergoda. Contohnya kita ikuti. Contohnya, maaf dulu kita bilang. Kenapa langsung diikuti? Kan ada akal, ada kehendak bebas, kita bisa menolak. Ya iya, karena sekarang kan pilihannya dua itu, Ustaz. Di sini lah bentuk penggiringan untuk memilih. Ya kalau memilih ya antara kiri dan kanan, kan yang digoda iblis tadi, kau jalan ke kiri, ya. Jalan ke kiri kau akan selamat kata iblis, padahal jurang, kan gitu. Oke? Nah, sesudah iblis itu menggoda, hilang tuh iblis. Tinggal saya aja pilih lagi. Ikut saran iblis atau ke kanan. Gak ikut saran iblis. Free will saya nih, ya. Kalau saya mengikuti saran iblis, maka salah saya, bukan salah iblis.
Gimana sih? Iblis itu cuma menyeru. Berarti tadi iblis itu tidak artinya untuk menyeru. Dia cuma menyeru. Iya, berarti ada artinya nggak si iblis menyeru kan tadi? Dia cuma menggoda, bukan melakukan. Udah gini aja lah, kayaknya udah kayak gini. Pertanyaan saya gini aja. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan siapa? Pasti Tuhan, dua-duanya Tuhan. Ya udah clear. Iya, kebaikan dan keburukan diciptakan oleh itu. Berarti dari dia segala sesuatu yang ada. Betul kan? Kebaikan dan gini, kebaikan dan keburukan satu pasang nih ya. Lalu kita dikasih akal. Iblis menyuruh yang buruk, Tuhan menyuruh yang baik. Oke? Nah, kita yang mempunyai akal, mempunyai kehendak bebas, tinggal pilih. Kalau kau ikut iblis, nggak bisa iblis disalahkan, karena kau yang melakukan. Mana sih? Berarti Tuhan tidak menciptakan keburukan dong. Ya, kalaunya kita mengikuti kebaikan ya, kita mengikuti kebaikan. Ini dari Tuhan. Kalau kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau keburukan itu? Keburukan ini dari iblis kan? Ya dari Tuhan, kan segala sesuatu yang ada itu. Dari Tuhan. Ya. Cuma digoda iblis gitu untuk mengikuti keburukan. Ya, Oke? Berarti Tuhan ya menggunakan si iblis untuk menggoda. Tuhan menggunakan iblis untuk menggoda. Betul? Ya betul. Berarti semuanya itu pusatnya semua itu kepada Sang Pencipta. Karena dia yang menciptakan semuanya. Karena menciptakan keburukan, kebaikan adalah Tuhan. Salah, nggak bisa ditimpukan ke pencipta semua. Karena yang melakukan itulah yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Tadi Ustaz Mana sih? Tadi Ustaz P udah sepakat yang menciptakan keburukan dan kebaikan itu adalah Tuhan. Menciptakan keburukan dan kebaikan adalah Tuhan. Oke? Iya. Keburukan dan kebaikan dua nih ya. Ya. Keburukan digoda oleh iblis, betul? Nah, keburukan ya, si iblis keburukan. Ini keburukan. Ya. Nah, habis itu iblis menggoda saya, ikuti keburukan. Saya ikuti ini. Kan ini saya ikuti. Lalu saya ikuti keburukan ini, salah siapa? Gak bisa kita menyalahkan Tuhan atau iblis. Salah saya. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis, berdosa nggak, jatuh dalam dosa nggak, Ustaz P? Kalau dia tidak menciptakan iblis, apakah saya ada kemungkinan ke kiri? Ada, karena ada kehendak bebas. Kan sudah tidak ada diciptakan iblis, bagaimana ke kiri ke kanan lagi? Udah lurus. Berarti kalau tidak diciptakan iblis, jalannya cuma satu. Ya udah, kan itu. Jadi ada neraka berarti. Jadi kalau kita digoda, ya berarti tetap yang kita indikan itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta karena dia menciptakan kebaikan dan keburukan. Enggak, gitu. Pencipta itu hanya menyediakan. Ya iya, hanya menyediakan, tinggal kita yang memilih. Gimana sih? Makanya dikatakan dalam kekristenan segala sesuatu diciptakan oleh dia, dari segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Pokoknya kalau dia ada berarti dari sang sumber, ada sang sumbernya, yaitu Allah Bapa. Kebaikan keburukan datang dari sang sumber. Terus keburukan itu bagaimana apanya? Dia melalui menggunakan si iblis. Kan itu. Menggunakan iblis. Iya. Menggunakan kalau iblis. Tujuannya tetap untuk kebaikan. Yang melakukan keburukan tadi menggunakan si iblis. Apakah iblisnya yang melakukan keburukan? Ya kan dia menggoda seperti Ustaz bilang tadi. Kan cuma menggoda. Yang melakukan kan ente. Memang itu. Memang tugas kuadrat dia kan dia diadakan untuk menggoda. Iya, kalau dia cuma menggoda bukan melakukan, kau yang melakukan, kau yang salah. Mana sih? Aduh. Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis, bersalah nggak Ustaz P? Apanya? Kalau Tuhan tidak menciptakan si iblis itu, bersalah nggak Ustaz P? Enggak. Ya udah. Ya iya. Cuma ya, karena ada karena cuma satu jalan nggak ada pilihan gitu. Kebaikan aja kan? Kebaikan aja, nggak ada keburukan. Ya udah. Jadi kan sama kayak gitu. Penyalipan itu. Beda. Ya, bilang konteks pertanyaannya itu merujuk penyalipannya, ya. Penyalipannya atau konteks universalnya udah kita bahas tadi. Beda bukan seperti itu. Oleh dia, dari dia segala sesuatu yang ada.
Katakan. Jadi kalaunya kita ya iblis tidak diciptakan hanya ada yang baik. Artinya kagak ada pilihan, kagak ada juga free will. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa di penyalipan diterapkan analogi Anda itu diterapkan kepada pembahasan, gak bisa. Oke, gini aja. Kalau tidak ada diciptakan si iblis, ada nggak penyalipan itu? Digoda nggak si Judas? Enggak. Tidak ada, ya udah. Iya. Berarti segala sesuatu diciptakan dia dari segala sesuatu yang ada. Kalau konteksnya universalnya. Yang melakukan yang salah. Karena yang menciptakan segala sesuatu itu kan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber itu sendiri, adalah Bapak. Bukan. Yang menciptakan kebaikan keburukan sang sumber, yang melakukan kita yang salah. Ya iya, kan diciptakan keburukan. Iya diciptakan. Ya udah, kalau udah diciptakan, terlepas itu nanti bentuknya cara seperti apa, kan banyak cara, ya. Terus? Banyak caranya Tuhan untuk menggenapi namanya keburukan itu, bagaimana harus terjadi, kan itu. Tapi apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Kan kagak. Ya, itulah makanya pertanyaan seperti ini. Ya, ini pertanyaan. Jangan kau salahkan Tuhan kalau kau yang melakukan. Gimana sih? Makanya kan saya bilang antara Pak Bom dan si Edis benar dua-duanya. Nggak ada benernya dua-duanya berarti. Dengarkan. Kalau diambil dengan konteksnya penyalipan, ya yang merencanakan iblis lah yang menjadi Bapakmu, kata Yesus kan? Iblis merencanakan. Berarti si iblis lah yang melakukan perencanaan itu. Iya. Untuk melakukan pembumbunan itu kan? Terus? Itu. Kalau dikatakan iblis lah yang menjadi Bapakmu, kalau menurut Ustadz itu siapa itu yang dimaksud? Iblisnya yang menjadi bapamu, yang menginginkan pembunuhan sejak semula. Yohanes 8:41. Apa maksud kalau Ustaz Peo menyimak ayat ini? Iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus itu iblis? Yudas. Kan yang menggoda kan iblis, Tad. Terus? Yang menggoda ini dikatakan Yesus, iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus di situ iblis? Iblisnya yang menjadi bapamu. Dikatakan Yesus, Yohanes 8:41. Kepada? Oke, itu Yesus itu merujuk pada siapa itu kata itu? Iblis lah menjadi bapamu. Ya dia ngomong sama siapa itu? Ya kepada imam-imam Farisi lah. Imam Farisi terus? Kan waktu dikatakan, kau hendak menangkapku. Dikatakan kan? Iblis lah yang menjadi bapamu katanya. Lalu? Itu iblis yang bapaknya itu, iblis yang mana? Yang maksud Yesus? Iblis lah yang menjadi bapamu karena kamu memenuhi keinginan iblis. Iya. Artinya apa? Iblis hanya cuma ingin yang melakukan kamu. Iya, bapaknya. Kan dikatakan bapaknya dia kan iblis, dikatakan iblis karena si iblis lah yang melakukan sejak semula adalah melakukan pembunuhan. Iya. Melakukan jadi iblis hanya berkeinginan, yang melakukan adalah kamu. Jadi iblis kagak bisa disalahkan, yang salah adalah kamu yang melakukan. Kalau saya tidak digoda iblis, melakukan nggak saya? Nggak ada jalannya berarti, nggak ada pilihannya. Jadi gini Ustaz, ini pertanyaan bisa dikatakan pertanyaan dilema. Jadi kita lihat konteksnya, itu merujuk pertanyaan itu penyalipan atau untuk universalnya. Kalau untuk universalnya Ustaz, udah kita bahas tadi, segala sesuatu diciptakan oleh dari diri segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Kalau merujuk pada penyalipan, jelas penyalipan itu adalah rencana iblis. Iya, rencana iblis, sepakat saya. Iya. Berarti bom salah itu. Tadi udah kita benarkan si bom dasarnya dari mana membenarkan si bom? Di mana, Mbak? Di mana? Enggak, karena nggak bisa bersatu. Kalaunya pekerjaan Tuhan dengan iblis nggak bisa digabung. Aneh aja. Gini. Kau mau bilang Tuhan sekongkol dengan iblis gitu? Kan kita tadi kan sudah sepakat Ustadz PI, dibilang segala sesuatu diciptakan oleh dia dari diri segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan, ya kan? Yang menciptakan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber sendiri. Terus? Kan itu kan? Iya. Ya udah, kalau dia menciptakan kebaikan dan keburukan berarti dia yang disalahkan gitu.